Oke, tidak. Nah, saudara kita hari ini sampai Amsal 13 ayat 1 sampai 4 ya. Amsal 13, Amsal 13 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca ya secara bertanggapan. Amsal 13 saya baca ayat 1 ya, kalian ayat 2. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Ayat 2. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati Hati orang orang rajin rajin diberi kelimpahan. berkelimpahan. Oke, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan sudah membangunkan kami, memberikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk teman-teman Liani maupun Evelyn yang di Indonesia. Di malam hari mereka sudah letih, namun mereka masih rindu boleh bersama-sama kami untuk belajar firman, untuk berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati alat yang kami pakai. Dan Tuhan berkati kami supaya kami dengan hati yang rindu datang kepada Tuhan dengan hormat menyembah Tuhan dan belajar firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh terus mendorong kami supaya kami boleh menjadi orang Kristen yang makin hari makin serupa dengan Tuhan. Tuhan kuduskan hamba-Mu, Tuhan pimpin sehingga hamba-Mu boleh menguraikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi teman-teman yang tidak bersama kami, kiranya Tuhan juga menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kita tahu ya bahwa Amsal ini banyak nasihat-nasihat ya. Di sini dikatakan di dalam ayat pertama ya, ini anak bijak ya versus anak yang cemooh. Jadi di sini dikatakan anak yang bijak. Semua orang ingin punya anak yang bijak ya enggak. Dan ini juga merupakan nasihat Tuhan untuk kita juga ya. Jadi dikatakan anak yang bijak itu yang mau menerima didikan, ya, mau menerima didikan. Nah, jadi ini anak bijak ya diajak omong-omong sama papanya mau ya. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tapi seorang pencemooh mendengarkan hardikan, tidak mendengarkan hardikan ya. Jadi kalau punya anak nurut seneng ya saudara ya, tapi kita kadang-kadang anak Tuhan nggak nurut loh saudara ya. Ya, jadi ingat ya, jadi kalau mau jadi anak yang bijak, yang bisa bijaksana, yang segalanya bisa, maksudnya itu memutuskan segala macam benar, hidupnya benar, semua itu harus mendengar didikan, ya. Karena kita manusia memang perlu ya, dididik, ya, perlu dididik, ya. Kalau kita lihat di dalam surat Yakobus dikatakan, ya binatang semua bisa dijinakan, yang paling sulit bagi manusia lidah kita ya. Jadi kalau kita lihat ya memang binatang yang buas-buas itu bisa dijinakan, tapi manusia itu sulit ya. Makanya di sini dikatakan anak bijak itu lawan katanya anak cemooh, pencemooh ya, suka ngejek, suka menghina, suka memfitnah, suka gosip. Lalu sikapnya angku ya, sinis, merusak gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ada dua macam anak Tuhan ya. Jadi kita sekarang sudah nggak bicara anak kita yang punya anak kecil ya, kita didik mereka supaya jadi anak bijak. Tapi kita di hadapan Tuhan kita adalah anak Tuhan. Kita masih koreksi diri, kita sudah nggak jadi seorang anak yang bijak? Ataukah kita nggak suka kalau dengar firman Tuhan ya dinasehati, nggak suka, suka menghina, suka memfitnah, suka gosip. Nah, lalu modelnya, sikapnya angku, sinis, merusak. Nah, jadi ini suatu tantangan bagi kita, saudara. Tiap hari kita harus ingat kita itu anak Tuhan ya. Nah, di dalam Amsal ini dikatakan ya eh, si pencemooh tidak suka ditegur. Ya, jadi kalau orang pasal 15 ayat 12 ya. Jadi kalau ditegur nggak suka ya, nggak suka. Ditegur maksudnya dikasih tahu ya, ini kamu salah, ini gini nggak suka. Kupingnya ditutup ya. Dia tidak mau pergi kepada orang bijak. Jadi kumpulannya dia ya sejenis dia.
Jadi ingat saudara, di dalam pergaulan kita juga hati-hati ya. Kalau orang kepingin jadi orang bijak, rindu jadi orang bijak, carilah orang bijak. Itu bukan hanya nular, kita bisa belajar ya, kita belajar ya. Jadi kalau kita kumpulannya orang yang pencemooh ya, yang sinis, yang suka gosip, gampang ketularan, ya, gampang ketularan ya. Di dalam Amsal 24 ini ayat 9 memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Lah ini si pencemooh. Lah ini menekankan si pencemooh ya. Si pencemooh itu adalah kekejian bagi orang. Orang tidak seneng sama orang pencemooh ya. Siapa yang suka orang yang suka fitnah, diomongin tidak kena, maunya sendiri gitu ya. Sikapnya sombong gitu. Makanya saudara kalau sesama manusia aja nggak seneng, apalagi Tuhan ya. Jadi kita tidak usah lihat orang lain, lihat diri kita sendiri. Ya. Sudah enggak saya jadi anak Tuhan yang bisa dididik, yang mendengarkan suara Bapak kita di surga. Ya. Tiap hari mendengar, tiap saat mendengar. Karena apa? Dunia ini terlalu banyak suara. Ya. Suara setan melalui apa? Melalui dunia, melalui alam, melalui manusia. Jadi kita itu hati-hati ya. Maka jadi kita minta Tuhan buka telinga kita ya. Maka Yesus kalau khotbah bilang apa? Barang siapa bertelinga hendaklah mendengar ya. Jadi orang yang enggak ngerti dikiranya telinganya ketinggalan ya. Ya. Bertelinga, paling penting jadi orang Kristen itu bertelinga saudara ya. Setelah dengar baru bisa ngomong. Saudara perhatikan orang bisu, orang tuli kebanyakan itu bisu karena nggak ada bahan masuk ya. Karena ini nggak ada bahan masuk, telinganya rusak begitu ya. Jadi ayo kita belajar di tahun baru ini ya. Kita mau jadi anak yang dengar-dengaran akan Tuhan ya. Lalu ayat 2, dari buah mulutnya seseorang akan makan hasil. Jadi ini perkataan jujur versus lawan kata dengan ya orang jujur sama pengkhianat. Jadi orang yang ngomongnya itu jujur, itu namanya orang yang buah mulutnya baik. Ya, di sini dikatakan dari buah mulut. Ya, mulut itu bisa berbuah loh, saudara. Jadi buah mulut yang diartikan di sini orang yang ngomongnya itu jujur, bijaksana, membangun. Jadi menyenangkan gitu loh. Kalau ngomong itu ya nggak pelintir-pelintir, mutar-muter. Tapi saudara ingat, ini kebanyakan pembawaan dari lahir. Ya. Maksudnya itu orang yang pengkhianat, yang licik gitu ya. Biasanya papa mamanya itu ada tipe itu, anaknya ngomongnya juga gitu, mutar-muter. Ya. Tapi untuk mengucapkan yang jujur, yang bijaksana, yang membangun itu bukan turunan. Itu harus kita belajar. Ya. Karena saya punya ya family lah ya, gitu ya. Anak itu masih kecil, saudara. Tapi kalau ngomong itu muter aja gitu. Karena bapaknya kayak gitu. Nah, sampai saya bilang gini, kalau diajak ngomong itu dengar dulu. Saya sampai marah gitu waktu dia masih kecil. Dengarkan dulu. Jangan yes, yes, yes. Orang di Amerika kalau diajak ngomong apa anak-anak, yes, 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 mari gitu. Enggak. Lalu sudah ditegur loh, kok enggak dilakukan. Ngomongnya muter-muter gitu. Aduh, sampai dalam hati kayak saya gemes gitu ya. Jadi saudara, perkataan yang ya pengkhianat itu maksudnya kayak nafsunya pengkhianat, suka menipu, penuh kelaliman, tidak setia, ya, kekerasan itu akan mendatangkan kekerasan dan akan memulai menuai itu ya, menuai mestinya ya, akan menuai kekerasan, kehancuran. Jadi manusia itu pada dasarnya orang berdosa, ya enggak? Dari Adam dan Hawa. Jadi kita jangan merasa aku lebih baik dari orang lain, tidak. Jangan merasakan, wah aku ini jujur, kok enggak. Di dunia tidak ada orang yang jujur, tidak ada orang bijak, tidak ada orang benar. Tapi kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Dan kita harus berusaha supaya mulut kita itu mengeluarkan buah, saudara ya. Buah yang jujur, yang bijaksana, yang membangun orang lain. Jadi orang yang mendengar itu mendapatkan kekuatan. Kadang-kadang kita ngomongi orang, orang itu mau bunuh diri gak jadi. Wah, itu kita berhasil, saudara. Orang itu misalnya mau cerai, gak jadi. Karena kita nasihati dia, yang kita doakan dia sih. Ngomongannya kita itu bisa mendorong dia, begitu ya. Bukan membujuk, menipu ya.
Orang itu istrinya nyeleweng atau suaminya nyeleweng lalu kita nipu dengan cerita macam-macam bukan gitu. Maksudnya kita bisa menghibur, membangun orang itu dengan firman Tuhan. Itu saudara akan mendatangkan kebaikan dan berkat. Itu buah yang baik. Pasti Tuhan berkati kita. Ya. Tapi kalau kita nafsunya itu suka pengkhianat, suka menipu, itu akan mendatangkan kekerasan. Jadi, saudara, perkataan kita itu pun, saudara, ada tabur tuainya. Ingat ya, saya paling senang nyampaikan tabur tuai. Karena apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Jangan asal enak, tadi ngomong apa enggak tahu. Ya. Tadi ngoceh panjang-panjang sudah itu apa enggak tahu. Gitu ya. Jadi perkataan bukan hanya sekedar suara, saudara ya. Tapi merupakan benih. Jadi merupakan benih, ingat ya, biji ya. Itu bisa menghasilkan buah. Ya. Perkataan yang jahat ngerusak diri kita sendiri. Diri sendiri loh. Bukan hanya ngerusak orang lain, ngerusak diri kita sendiri. Ya. Orang nggak percaya sama kita, ya nggak? Orang benci kita. Ya. Tuhan juga benci kita. Jadi itu buahnya. Tapi kalau kata-kata yang baik itu membangun hidup yang berkualitas ya. Saudara kalau di Israel itu saya dengar dulu ya zaman dulu ya. Katanya bapak-bapak yang sudah umur 50 tahun itu mereka kan memelihara janggut toh, jadi janggutnya panjang. Itu disebut orang bijak. Jadi anak-anak muda sering datang tanya, Pak, ini gimana Pak? Ini jawabannya apa Pak? Gitu. Lalu bapak yang janggutnya panjang ini disebut orang bijak. Saudara. Dia ngelus-ngelus, pegang janggutnya gini sama jawab jawabnya itu pelan-pelan mantep gitu ya, makanya disebut orang bijak gitu ya. Tapi sebenarnya bijak itu bukan karena janggutnya panjang ya. Bijak itu bukan karena suaranya mantep gitu ya, tapi adalah isinya itu loh ya. Isi perkataannya itu dan kelakuan hidupnya. Kalau ngomong itu api, tapi hidupnya nggak gitu ya orang nggak mau nurut ya nggak. Jadi di sini kita lihat perkataan kita itu harus berbobot. Karena apa yang kita ucapkan itu ada tabur tuai. Ya, apa yang keluar akan kita tuai. Jadi kita harus hati-hati. Di sini dikatakan di, eh, di dalam Amsal ya. Amsal ini dikatakan sorry, Matius ini punya saya ketutupan soalnya. Jadi Matius, Tuhan Yesus pernah mengatakan, Matius 15, Tuhan Yesus pernah mengatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi ingat saudara, apa yang kita ngomong itu keluar dari hati. Kita sering dengar orang Indonesia khususnya yang ngomong gini, ah enggak kok, aku ini cuma omongannya kasar, hatiku enggak kok. Omonganku jahat tapi hatiku enggak kok, gitu enggak. Saudara. Menurut Tuhan Yesus yang keluar itu dari hati, ya, itu bisa menajiskan. Jadi kalau makanan salah paling sakit perut, ya enggak? Yesus mengatakan yang masuk mulut tidak jadi masalah, paling dibuang ya, waktu beol dibuang. Tapi yang keluar dari mulut itu bahaya, itu bahaya ya, bisa menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi di sini kita lihat dari perkataan Yesus. Jadi kita nggak bisa dengar orang mengatakan, enggak kok itu cuma ngomong tok kok, sorry ya, omonganku kasar, jahat, tapi hatiku enggak kok gitu ya. Ya, kita ampuni lah ya. Tapi ingat Tuhan Yesus ngomong itu dari hati, ya dari hati. Dari hati keluar melalui mulut. Nah, saya. Jadi mulut itu corongnya. Nah, jadi hatinya unek, 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 lalu keluar semua melalui mulut begitu ya. Ini ingat saudara, makanya hati-hati ya. Nah, saudara tadi kita sudah tahu tabur tuai ya. Kalau perkataan kita itu bagus membangun, itu akan membawa hasil. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ini Yusuf ya, saudara. Ingat ya, Yusuf dirayu tante girang ya, saudara ya. Yusuf bilang apa? Dia menolak bilang apa? Dengan bantuan tuanku, maksudnya dia menjelaskan kepada istri ini, ya, istrinya Potifar. Aku ini ya sudah diatur semua sama tuanku, ya.
Jadi dengan bantuan Tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Ia telah menyerahkan segala milik kekuasaannya padaku. Bahkan di rumah ini tidak ada yang lebih besar kuasanya. Ya. Maksudnya apa? Tidak ada yang lebih besar. Semua diserahkan pada aku, tapi kamu tidak. Karena apa? Kamu istrinya. Sebab engkau istrinya. Jadi Yusuf mengingatkan kepada perempuan yang hawa nafsunya lagi berkobar-kobar ini. Mengingatkan, ingat loh ya, aku di rumah ini dikasih kuasa sama Tuhan ya, sama suamimu ya. Semua diserahkan aku, tapi ada satu enggak loh. Kamu enggak diserahkan. Jadi Yusuf itu tahu diri, tahu batasnya. Nah ini penting saya. Orang bijak itu harus tahu batasnya. Kerjaanku sampai di mana, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Bagianku, bagian bukan, gitu ya. Makanya dia mengingatkan. Dan perkataannya Yusuf ini harusnya membangun, ya. Tapi si istri ini sudah gila, ya. Sudah gila. Dia mumpung nggak ada suami, begitu ya. Makanya akhirnya Yusuf bilang apa? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Bagi Yusuf itu kejahatan yang besar. Ya. Diserahin itu bukan bagianmu, nggak diserahkan kamu. Kok kamu mau ikut-ikut campur ya, niduri dia. Bahkan dia ngomong apa? Bagaimana aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, sudah nggak bisa diomongin perempuan ini. Ya. Suamimu itu loh, dia ingatkan suaminya. Suamimu nggak menyerahkan kamu kepada aku. Diingatkan supaya istrinya ini sadar begitu ya. Istri Potifar supaya sadar. Nggak sadar, maksain terus sampai bajunya ditarik tuh ya. Diingatkan, aku gak mungkin ya berdosa terhadap Allahku. Nah, saudara. Ini berarti perkataannya dia itu baik, ya enggak? Nah, ini loh saudara, ini yang jadi pergumulan kita. Kita kan suruh mengucapkan perkataan yang baik toh, yang keluar dari hati ya, bukan cuma basa-basi manis-manis, bukan loh saudara ya. Ada orang memang pinter basa-basi ya, itu juga turunan saudara. Kalau saya turunannya ceplas-ceplus gitu. gitu. Jadi itu bisa belajar juga, bisa belajar secara etika gitu ya. Tapi ingat jangan munafik. Yusuf bukan munafik. Yusuf keluar dari isi hati, takut kepada Tuhan, takut kepada bosnya. Dan dia mengingatkan perempuan ini. Dengan kata lain, dia menabur perkataan yang baik. Nah, di sini dikatakan kalau kita itu membuahkan mulutnya itu dari buah mulut yang baik itu kita akan makan yang baik. Ternyata Yusuf tidak, ya enggak? Ternyata Yusuf masuk penjara loh. Ini yang kita sering alami, saudara. Aku jujur loh, ya. Dia tanya aku ngomong jujur, tapi nggak disenengi. Nah, ini saudara. Kelemahan kita ya, orang Indonesia itu suka ini. Misalnya ya, nyanyi ya, kita pentas gitu ya. Pertama kali kita kan takut, tanya, gimana ya aku tadi nyanyi ya apa? Lalu kita kan sungkan ngomong, oh bagus, bagus gitu. Kalau saya tidak, saya tidak orang semacam itu. Kalau lumayan ya saya bilang, oh lumayan. Terus maju. Waktu saya pertama kali praktek di Bandung, saudara, itu anak-anak Bandung itu pintar main drama. Saudara. Mereka main drama, saya lupa dramanya apa, sudah lupa ya, sudah 40 tahun ya. Saudara, waktu itu mereka main sampai ke keluar kota loh. Sudah pulang itu, saya dengar mereka ngomong gini, tadi kok gak ditepuki tangan ya, kata gitu loh saudara. Dalam hati saya itu terus terang aja, agak kritis. Karena latar belakang keluarga saya nggak pernah dipuji. Ya. Saya itu nggak pernah dipuji. Gitu. Jadi itu memang ada jeleknya juga. Cuma saya belajar. Akhirnya waktu di saat belajar jadi nyonya dari Nyonya Pendeta Hasan satu kamar itu belajar menyesuaikan diri bagaimana melihat kebaikan orang, memuji kebaikan orang gitu. Tapi kalau bilang kita sudah nyanyi ya, saya itu kadang-kadang nggak ngerti loh di gereja ya. Ada paduan suara sudah nyanyi ditepuk tangan. Saya pribadi sih nggak setuju. Ya. Karena apa? Itu kan kemuliaan untuk Tuhan, ngapain? Karena apa? Nanti kebiasaan. Seperti ini grup drama ini.
Mereka di mobil kan kita satu mobil toh berangkat ke luar kota. Mereka ngomong, tadi kok nggak ditepuki tangan ya? Kita mainnya tadi kayak apa ya? Saya diem aja karena saya masih siswa praktek, masih muda, nggak berani ngomong ya. Cuma dalam hati saya gini, masa minta dipuji? Kita di atas mimbar nyanyi muji Tuhan toh. Masa minta dipuji? Itu mencuri kemuliaan Tuhan bagi saya. Jadi kalau ada orang tepuk tangan kita rasa seneng. Pas hari itu tidak ada yang tepuk tangan rasanya ketagihan begitu ya. Jadi saudara, orang itu senengnya gitu ya. Kadang-kadang tanya ya, gimana? Aku tadi nyanyinya gimana gitu. Kalau bilang, oh ya lumayan ya, puji Tuhan gitu ya. Jangan, oh bagus loh kamu, oh bagus gini. Jelek pun dibilang bagus itu nggak boleh gitu ya. Dan jangan suka minta pujian orang. Saya kalau setelah khotbah, biasanya khotbah di luar gereja. Karena kalau gereja sendiri kan sudah tahu ya tiap minggu ya. Kadang-kadang ada orang salaman, terima kasih Bu. Saya senang loh dengar khotbahnya. Saya cuma bilang puji Tuhan. Lalu saya cepat-cepat doa. Saya cepat-cepat doa. Jangan sampai hati saya memikirkan itu terus. Nah, kadang-kadang dipuji orang itu senang loh saudara. Siapa sih yang nggak senang puji loh, ya nggak? Jadi kalau kita ngomong jujur nggak disenangi. Misalnya gini, Bu, tadi saya gimana? Iya, kamu salah loh tadi. Kamu tadi berdoa itu salah loh, ngomongannya ini salah gitu. Oh, kamu tadi mimpin nyanyi salah ini. Gak seneng. Ada orang yang gak seneng. Gak semua ya, ada orang gak seneng. Gak mau tanya lagi kepada saya, ya udah. Jadi saya tuh sering bergumul. Ngomong itu yang benar atau ngomong ditambahi gula gitu loh. Ya. Jadi saya kadang-kadang dalam hati gak apa-apa lah nggak disenangi orang ya sudah gitu. Ngomong yang jujur yang benar. Tapi ingat saudara, kita akan menuai hasil ada. Ya seperti Yusuf loh. Yusuf ngomong perkataan yang benar, yang baik, kok buahnya penjara. Ingat saudara, berapa tahun kemudian Firaun ngomong sama pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti Yusuf ini? Nah, seorang yang penuh dengan roh Allah. Nah, saudara, Firaun memperhatikan kehidupan Yusuf. Ya. Waktu Yusuf menjelaskan mimpi, Firaun bisa ngomong apa? Mana mungkin kita bisa mendapatkan orang seperti ini? Dengan kata lain, di Mesir nggak ada orang seperti ini loh. Dipercayai omongannya Yusuf. Karena Yusuf kalau ngomong tepat, tidak cari pujian. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kita kalau selalu ngomong jujur, bener, hasilnya nggak baik, nggak apa-apa. Tunggu waktunya ya pasti menuai kebaikan. Tapi kalau kita suka bohong, nggak ada orang yang percaya kita ya. Jangan cari pujian orang, gitu ya, cari pujian Tuhan. Ini coba sudah berapa tahun ini setelah masuk penjara apa? Ya enggak? Sampai waktunya dipanggil sama Firaun, dipuji sama Firaun. Orang yang penuh dengan roh Allah. Ya. Lalu dibilang apa? Nggak ada orang yang seperti dia, berakal budi, bijaksana seperti Yusuf. Jadi saudara, inilah hasil daripada buah bibir yang baik. Engkau menjadi kuasa atas istanaku dan atas kepada perintahmu kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Yusuf dapat jabatan tinggi, kecuali takhta saja Firaun. Yang lainnya dikasihkan Yusuf. Saudara, waktu itu kalau Yusuf ya mau mengikuti perempuan gila itu, perempuan ya nggak baik itu, dia mungkin bisa jadi suami kedua, ya, enak lagi hidupnya di situ, bisa tidur-tiduran ya, bisa kerjanya ringan, tapi ingat, nggak bisa jadi penguasa Israel, Mesir. Sekarang dia taat kepada Tuhan, mengatakan perkataan yang benar, biarpun itu istri bos salah, dia tetap katakan salah. Ya, sampai waktunya naik pangkat. Ini loh saudara, ini. Memang saudara, ya. Kalau kita buah mulut kita itu yang baik, nggak langsung hasilnya, nggak langsung, nggak apa-apa, saudara, nggak apa-apa. Ya. Saudara ingat Yohanes Pembaptis ya, baru ini kan saya sampaikan itu hari apa? Hari Jumat, hari
Rebu yang lalu, 2 Rebu yang lalu. Yohanes Pembaptis itu, saudara, waktu dia sudah meninggal, orang-orang di daerah Galilea waktu ketemu Yesus mereka bilang apa? Oh, Yohanes Pembaptis itu loh, nggak pernah melakukan mujizat loh. Tapi perkataannya tentang Yesus, maksudnya bersaksi tentang Yesus itu benar semua. Nah itu penting. Saudara. Tapi Yohanesnya sudah mati loh. Waktu itu pujiannya itu Yohanes sudah mati. Nggak apa-apa, saudara. Ingat, saudara. Kita itu meskipun mati, tubuhnya aja yang mati, rohnya tidak. Pahala itu ada. Di dunia tidak mendapatkan pujian, tidak menuai hasil dari perkataan kita yang benar, gak apa-apa. Di surga menuai. Dan di bawah ini tetap ada hasil. Orang memuji kita, orang menjalankan, meniru perkataan kita. Begitu ya. Jadi gak usah putus asa. Gak usah putus asa. Ya. Seperti lagu tadi dikatakan apa? Ya. Dengan mengharapkan Yesus datang. Ya. Karena dunia ini bukan rumah kita. Suatu hari kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Ingat saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan tidak akan lewat dengan sia-sia. Dikenang oleh Tuhan, diingat oleh Tuhan. Jadi perkataan kita itu harus membuahkan hasil yang baik. Lalu ayat 3 dikatakan apa? Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawa. Jadi kita suruh jaga mulut atau mau lebar bibir di sini ya. Ini kontradiksi antara jaga mulut sama lebar bibir ya ayat 3 ya. Jaga mulut itu artinya mulutnya dijaga terus sulit saja, sulit terus saja. Apalagi yang cerewet seperti saya. Menjaga mulut itu artinya memelihara nyawa. Kalau enggak ingin nyawanya ada apa-apa itu mulut dijaga. Makanya perkataan itu baik atau enggak baik itu terhadap diri kita itu ada efeknya. Kalau lebar bibir itu akan ditimpa kebinasaan, akan kebinasaan. Ya. Jadi kalau kita bisa mengendalikan lidah itu tandanya orang berhikmat. Ya, ingat saudara, tandanya orang berhikmat bisa menguasai lidah. Maka Yakobus bilang apa? Seperti sebuah kapal. Ya. Yang paling penting itu setirnya itu loh. Lidah kita ini di seluruh tubuh dia itu kecil, tapi ini bahaya, bahaya. Nah, makanya itu ini pernah saya sampaikan tapi gambarnya lain ya. Jadi kalau mau cerita kepada seseorang, pertimbangkan dulu lah ini. Apakah itu benar? Apakah itu perlu? Apakah itu baik? Jika tidak, maka diam akan lebih bijaksana. Jadi saudara, kadang-kadang kita lihat apa ingin cepat ngomong ya, itu memang kita sering kali begitu. Tapi di sini mengingatkan kita ya, pertimbangkan dulu. Itu benar enggak? Lalu kalau itu benar, perlu enggak untuk orang itu? Baik enggak untuk orang itu? Kalau enggak ya wis lah buang aja lah enggak usah cerita gitu ya. Jadi ini diambil dari Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulut memelihara nyawa. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jadi saudara, Koi ingat Koi mengatakan apa pepatah Koi? Mau bicara harus lewat otak besar. Yang yau cingkotan now lewat otak besar. Jangan cepet-cepet ya. Makanya itu ini mulut kita itu lebih banyak nyanyi lah supaya nggak sering melucut perkataan-perkataan yang nggak harus ucapkan ya. Jadi kita diperingati untuk menjaga bibir kita. Oke, ayat 4 ya. Hati si pemalas penuh keinginan. Nah, ini orang malas, saudara ya. Siang-siang bolong-bolong panas matahari dia tidur. Orang males ini bukan orang yang nggak punya cita-cita loh, saudara. Tahu? Keinginannya itu macam-macam sudah, tapi sia-sia. Ya. Karena apa? Nggak mau berusaha kok. Si pemalas di versus bertentangan dengan orang rajin. Orang malas itu ya gini tidur tok. Ya. Cita-citanya banyak, impiannya banyak sih, kepingin ini, kepingin itu ya. Aku kepingin dapat istri yang cantik, aku kepingin dapat rumah yang gede, aku kepingin dapat kedudukan yang tinggi, aku kepingin dapat uang yang banyak. Banyak sudah saudara ya. Hati si pemalas ini, orang malas ini juga punya hati loh, juga pintar pikir loh saudara ya.
kue kirim macam-macam, tapi nggak pernah dapet ya. Banyak impian, banyak ide ya. Terus terang aja, saya paling benci orang ya, khususnya di gereja ya. Gereja mana saja. Pinter ngomong, usul ide, tapi satu jari pun tak goyang. Itu saya paling benci. Ini harus gini, harus gini, harus gitu. Tapi dia nggak melakukan apa-apa. Cuma ngomong tok, nggak bantu apa-apa. Kayak gitu kan nggak usah didengar ya. Jadi saudara kita sering nemu orang kayak gini. Dan kita jangan jadi orang seperti itu. Ya. Kalau mau punya ide harus berusaha. Tidak ada tindakan nyata. Cuma uteknya aja. Putar-putar di hatinya, di otaknya putar-putar. Tidak pernah terwujud. Karena apa? Nggak usaha sih. Ya. Jadi ini mengingatkan kita boleh punya ide, impian, boleh, baik. Memang kita dicipta oleh Tuhan, diberikan pikiran ya, diberikan hati. Yuk kita berusaha ya. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi kalau kita rajin seperti petani-petani ini, kita akan mendapatkan hasil yang berkelimpahan. Bahkan ini Mazmur ya mengatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Jadi ingat, kita bukan hanya rajin, kita itu harus apa? Tekun. Kita itu harus berkorban, bahkan nangis, ya. Akhirnya akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tapi kalau nggak mau, maunya cuma tidur aja sambil ngayal-ngayal gitu ya, nggak ada panennya, panennya cuma di mimpian aja, begitu ya. Orang yang rajin atau yang tekun atau yang kerja keras itu akan diberi kelimpahan, saudara ya. Tuhan akan memberkati kita. Ya, kita akan mendapatkan kepuasan, akan mencapai kemakmuran. Seperti kita kalau lihat ini petani ini ya kerja keras ya. Jadi ayat 4 ini dorong kita untuk bertindak, bekerja, berusaha. Bukan hanya berharap, berangan-angan. Ya. Jadi ingat saudara, Tuhan akan memberkati orang yang mau berusaha dengan rajin. Ya, ini yang kita pelajari hari ini. Kiranya kita ingat saudara, ya jaga mulut, setelah ya itu Pak penting ya, supaya punya buah yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita juga harus rajin berusaha. Kita jangan jadi orang Kristen, saudara. Kalau apa politik ya. Kamu itu loh tadi salah ngomong loh. Oh ya, aku berdoa supaya Tuhan tutup mulutku gitu. Sebenarnya itu usaha kita, saudara. Ingat ya. Kita salah ngomong, kita berusaha, sandar Tuhan. Bukan cuma, oh ya, aku minta tolong Tuhan sendirinya enggak mau berusaha. Itu salah ya. Jadi hari ini kita belajar, saudara ya. Ini vitamin yang kita telan hari ini. Kita jaga hati pikiran kita, jaga perkataan lidah bibir kita, dan kita berusaha sandar Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kasih kita kemampuan. Ya. Yuk kita berdoa. Bapak yang di surga, kami bersyukur padamu Tuhan. Melalui Amsal Tuhan terus mengingatkan kami. Kami tahu seringkali perkataan kami, pikiran kami, tindakan kami kurang bijaksana. Kami hanya memakai pikiran kami sendiri. Kami hanya berangan-angan. Namun kami tidak menghasilkan buah yang baik. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh belajar melalui firman Tuhan, boleh menjaga bibir kami, menyerahkan segala pikiran kami, tindakan kami pada Tuhan. Meskipun ya Tuhan, seringkali kami berbuat benar, kami belum mendapatkan hasil, supaya kami percaya suatu hari ada waktunya Tuhan. Seperti Yusuf ya Tuhan, dia akhirnya menuai apa yang dia sudah lakukan. Bapak ampuni kami seringkali kecewa, kami seringkali mudah putus asa ya Tuhan. Kami melihat orang dunia lebih baik hidupnya daripada kita.
kita seringkali kecewa, ampunilah kami Tuhan, supaya kami percaya bahwa apa yang kami tabur akan kami tuai. Bila kami menabur di dalam roh, kami akan menuai di dalam roh, dan Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami, jaga hidup kami Tuhan, supaya kami boleh selalu sadar akan kelemahan kami, dan kami boleh sandar Tuhan. Sebentar kami akan masuk di dalam pokok-pokok doa, kiranya Tuhan siapkan hati kami untuk berdoa. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada yang